أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Nah, melanjutkan kembali kajian tafsir surah Al-Lail, di mana Allah Subhanahu wa taala di ayat pertama hingga ayat ke-10 menjelaskan tentang bahwa manusia itu memiliki usaha yang berbeda-beda. Ada yang dia usaha menuju kebaikan, maka Allah pun akan mudahkan dia dalam kebaikan. Ada yang dia usahanya itu menuju keburukan, Allah pun mudahkan dia menuju kepada keburukan tersebut. Paham? Ana inda dhonni abdi bih. Kata Allah, aku itu menurut prasangka hambaku. Sehingga Allah tinggal apa? Tinggal memudahkan saja. Seseorang itu, Pak, bisa berubah keadaannya. Karena dia tidak dalam satu kondisi saja dalam menjalani kehidupan ini. Ada masa-masa dia melakukan kebaikan, ada masa-masa pula dia nanti melakukan keburukan. Taruhlah di separuh usianya dia melakukan keburukan. Kapan dia merubah hal tersebut? Itu kembali kepada dirinya. Kenapa demikian? Karena Allah berfirman, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguhnya Allah itu tidak akan merubah sebuah kaum kecuali kaum itu yang merubah dirinya sendiri terlebih dahulu. Karena hidup ini adalah pilihan. Kita mau buruk itu pilihan Anda, mau baik itu juga pilihan Anda. Kemudian kata Allah di ayat ke-11, wa ma yugni anhu maluhu idza taradda. Harta yang dia miliki tidak akan bermanfaat baginya. Kapan? Idza taradda, apabila dia binasa. Apabila dia meninggal dunia, hartanya tidak lagi bisa menolongnya. Sebanyak apapun uang yang dia miliki, kekayaan yang dia miliki, tidak bisa menolong dirinya dari yang namanya kematian, Pak. Meskipun dia sembunyi di benteng yang paling kokoh, dijaga oleh pasukan yang banyak gitu, maka pasti dia akan merasakan. Karena kehidupan yang kita alami, Pak, itu pasti akan berujung pada kematian. Maka jika Anda tidak mau mati, jangan hidup. Paham? Jika tidak mau mati, maka jangan hidup. Karena kita ini semua dilahirkan. Konsekuensi orang yang dilahirkan itu pasti merasakan yang namanya kematian. Paham? Tak kala ada orang gila, Pak, meminjam panci ke tetangga sebelahnya. Dia minjam panci gitu untuk masak. Akhirnya dikasih pinjamlah sama tetangganya ini panci. Setelah dia menggunakan panci tersebut masak, dia bersihkan, kemudian dia isi panci-panci kecil di dalamnya. Dia balikin ke tetangganya. Terus tetangganya cek, apa ini? Apa ini Juha? Kata si Juha, ini adalah anak-anak panci. Alhamdulillah pancimu melahirkan. Mana ada panci melahirkan? Ya sudah kalau kayak gitu, alhamdulillah panci saya melahirkan. Dia terimalah. Suatu saat lagi, Pak, si Juha ini, orang gila ini, minjam lagi pancinya.
Paham? Dikasih pinjam lagi, berharap nanti ada anak-anaknya lagi kembali gitu. Kok ditunggu-tunggu, tetangganya nungguin, ini kok nggak balik-balik pancinya ini. Akhirnya tetangganya ini pergi ke Juha. Juha, mana panciku? Kok nggak balik-balik? Qadarullah, pancimu meninggal dunia. Paham? Nggak dibalikin, kenapa? Karena dikabarkan meninggal dunia. Dasar gila kamu, mana ada panci meninggal dunia? Kamu yang gila, kamu percaya panci melahirkan, tapi nggak percaya apa? Panci meninggal dunia. Sesuatu yang dilahirkan dan melahirkan itu pasti akan meninggal dunia. Lihat, si Juha memberikan akidah, pengajaran akidah kepada kita bahwa apa? Sesuatu yang melahirkan dan dilahirkan pasti akan meninggal dunia. Paham Pak? Makanya Allah menafikan ini untuk dirinya. Lam yalid wa lam yulad. Dia tidak dilahirkan dan tidak melahirkan anak. Karena konsekuensinya apa Pak? Sesuatu yang dilahirkan dan melahirkan pasti meninggal dunia. Ketika nanti kita meninggal dunia Pak, maka harta tidak menolong kita. Ternyata harta akan menipu kita. Kita yakin dia akan setia, ternyata dia meninggalkan kita. Atau kita yang meninggalkannya. Otomatis nanti Pak, harta yang kita miliki itu berpindah kepemilikannya. Pindah kemana? Ke ahli waris. Anak kita, istri kita, orang tua kita akan mewarisi seluruh harta yang kita miliki. Kita yang mempertanggungjawabkan di akhirat nanti, kita pula yang meninggalkannya. Jadi harta yang kita tidak miliki, harta yang kita miliki Pak akan kita tinggalkan semuanya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala di ayat ke-12, inna alaina lal huda. Sesungguhnya atas kamilah al-huda, petunjuk. Di sini Allah Subhanahu wa taala menekankan bahwa petunjuk itu milik Allah, akan diberikan kepada siapa yang dia kehendaki. Tapi ingat Pak, bahwa petunjuk itu ada dua, sebagaimana pernah kita jelaskan. Ada hidayatul bayan wal irsyad, petunjuk penjelasan dan pengarahan. Ini dimiliki oleh Allah. Nabi, Rasul, Da'i, Ustadz, semua ini memiliki ini. Paham? Dia bisa menjelaskan, memaparkan mana jalan-jalan menuju surga, mana jalan-jalan menuju neraka. Paham? Tapi untuk menerima dan mengamalkan apa yang sudah dijelaskan kepadanya, ini butuh hidayah taufik. Paham? Hidayah taufik. Hidayah ketetapan untuk menerima penjelasan keterangan tersebut. Nah, kedua hal ini Pak, kita butuhkan terus-menerus dalam kehidupan kita. Kenapa demikian? Terkadang kita mendapatkan penjelasan ilmiah, tapi kita belum bisa menerima. Paham? Belum masuk, belum mantap, belum kita yakini. Paham? Ada orang itu sedikit saja langsung dia apa? Langsung dia terima. Maka Allah mengajarkan kita doa yang terbaik di surah Al-Fatihah, doa memohon hidayah. Karena ini akan kita butuhkan terus sampai kita meninggal dunia. Ilmu, hidayatul ilmu, itu juga pemberian Allah Subhanahu wa taala. Paham? Ilmu itu Pak, ilmu agama itu tidaklah didapati dengan banyaknya hadir di majelis ilmu, kuatnya pemahaman kita, bagusnya hafalan kita, lamanya kita mondok di pesantren. Paham? Bukan itu. Tapi ilmu itu adalah minnatun ilahiyah, pemberian Tuhan, pemberian Allah. Paham? Pemberian Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berfirman, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Tidaklah kalian diberikan ilmu kecuali
kecuali sedikit. Maka yang sedikit ini kalau dia masuk ke dalam hati akan merubah orang tersebut. Tutur katanya, perilakunya, ibadahnya tambah baik. Karena ilmu yang bermanfaat itu akan mewariskan rasa takut, mewariskan semangat dalam menghambakan diri. Nah, jadi santri-santri kita, anak-anak kita yang mondok di pesantren, Pak, maka kalau dia kok pulang tambah jadi-jadi, dia kok pulang ke rumah saat liburan kayak macan keluar dari kandangnya, berarti asar ilmiahnya itu tidak nampak pada dirinya. Dia hanya menghafal, hanya belajar, tapi tidak ada dampak asar pada dirinya. Berarti ini musibah baginya. Kullu ni'matin la tuqarribuka ilallahi fahuwa baliyah. Segala kenikmatan, ilmu itu nikmat, yang tidak mendekatkan dirimu kepada Allah, maka itu adalah musibah. Paham? Maka anak-anak kita yang mondok kok nggak tambah baik ini, kok tambah buruk aja, maka nggak usah dimasukkan pondok pesantren. Suruh aja mungkin jadi tukang parkir, pemulung mungkin. Kali dia dapat hidayah dengan dia dengan dia memulung. Nah, karena ilmu itu Pak? Pemberian Allah Subhanahu wa taala. Wa inna lana lal akhirata wal ula. Dan sesungguhnya milik kamilah kampung akhirat dan kampung dunia. Dunia dan akhirat adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita ini Pak numpang di buminya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang numpang itu harus sadar diri, tahu diri. Paham? Sudahlah dia numpang, dikasih rezeki lagi, dikasih makan lagi, dikasih kenikmatan yang banyak lagi, maka orang yang numpang haruslah tahu diri. Paham Pak? Apa tahu diri kita? Ya jika disuruh ya taat, jika dilarang ya dijauhi. Itu namanya tahu diri. Anak-anak laki-laki yang sudah balik, Pak, maka statusnya tinggal di rumah orang tuanya itu adalah numpang. Paham? Anak-anak yang sudah balik, anak SD itu ya, SMP sudah balik ya Pak. Paham? Jika dia masih numpang di rumah orang tuanya, maka statusnya apa? Dia numpang. Paham? Orang tuanya tidak lagi wajib memberikan nafkah, biaya pendidikan, sekolah dan yang lainnya. Paham? Agar dia Agar dia mandiri. Orang yang numpang di sebuah rumah harus tahu diri. Kalau lantai kotor ya disapu, kemudian piring ada yang kotor ya dicuci. Paham? Tahu diri. Maka anak laki-laki yang sudah balik harus tahu diri. Orang tua Anda tidak lagi wajib memberikan nafkah kepada Anda. Maka orang-orang tua dulu Pak, itu melepaskan anaknya. Melepaskan, merantau kemana gitu, umur 11 tahun, 12 tahun mereka sudah merantau. Akhirnya mereka terbiasa hidup dengan kehidupan yang keras, cari sendiri, dan akhirnya ditinggal di mana saja mereka bisa hidup. Anak-anak sekarang mulai dari TK-nya sampai kuliahnya mau nikah lagi, dinikahkan lagi. Belum ada pekerjaan, dicarikan pekerjaan lagi. Kenapa? Karena pendidikan kemandirian kurang diberikan oleh orang tuanya. Akhirnya bergantung terus kepada bapaknya, orang tuanya. Minta terus, minta ini, minta itu, minta ini. Padahal tidak ada lagi kewajiban bapaknya memberikan nafkah. Fa'anzartukum naron taladha. Kata Allah Subhanahu wa taala di ayat 14 ini, aku ingatkan kalian terhadap neraka yang menyala-nyala.
Neraka sudah ada mulai sekarang, apinya sudah dipanaskan, penghuninya juga sudah ada. Cuman penghuninya bukan dari manusia yang hidup di dunia saat ini, tapi ada yang Allah ciptakan kemudian masukkan ke dalam neraka sebagai bentuk contoh yang nyata ketika Nabi Muhammad Mi'raj, jalan-jalan ke neraka, jalan-jalan ke surga, melihat apa Pak? Penghuni neraka sedang disiksa. Paham? Agar ainul yakin sampai kepada diri Nabi Muhammad SAW, sehingga dia sering ngomong kepada sahabatnya, lau ta'lamuna ma a'lamu la dohiktum qalila wala bakaitum katsira. Seandainya kalian mengetahui sebagaimana yang aku ketahui, niscaya kalian banyak tertawanya, sedikit tertawanya dan banyak menangisnya. La yaslaha illal ashqa. Tidak ada yang memasukinya kecuali al-ashqa. Al-ashqa ini adalah orang-orang yang celaka dari kalangan kaum muslimin dan kalangan non-muslim. Paham? Orang muslim juga masuk neraka. Orang kafir juga masuk neraka. Cuman kalau kalau kaum muslimin Pak, masuk nerakanya itu disiksa sesuai dengan kadar dosa dan kesalahan dia. Paham? Setelah itu mereka dikeluarkan dalam keadaan berbentuk arang gitu, kemudian dicemplungin ke sungai kehidupan di depan surga, lantas mereka tumbuh lagi sebagaimana semula. Inilah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa kaum mukminin, kaum muslimin, mereka dimasukkan ke dalam neraka kalau dosanya lebih berat daripada kebaikannya. Paham Pak? Tapi mereka tidak kekal. Beda dengan apa? Non-muslim. Mereka semuanya akan masuk ke dalam neraka jahanam, kekal di dalamnya. Paham? Kalau mereka mati dengan keadaan seperti itu, belum sempat bertobat. Ini syaratnya pertama Pak. Syarat yang kedua, sudah sampai dakwah kepada mereka. Paham? Nih, non-muslim ini akan kekal di dalam neraka jahanam dengan dua syarat ini Pak. Syarat yang pertama, mati di atas agama selain Islam. Syarat yang kedua, sudah sampai dakwah kepada mereka. Karena nanti ada orang mati di sana, di pedalaman sana, belum ada dai yang sampai Pak. Belum ada cahaya Islam sampai ke sana. Sementara mereka nyembah buaya, nyembah kayu, nyembah pohon. Paham? Paganisme. Agama kepercayaan. Maka dalam hal ini mereka tidak otomatis langsung masuk ke neraka. Tapi apa? Diuji dulu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diutus nabi kepada mereka di padang mahsyar. Kalau mereka beriman berarti memang beriman. Dulunya di dunia kalau datang seorang dai. Tapi kalau tetap kafir maka memang seperti itulah dia di dunia. Alladzi kadzdzaba wa tawalla. Yang mana al-ashqa ini kadzdzaba wa tawalla. Kadzdzaba itu Pak mendustakan. Sesuatu yang didustakan itu adalah khobar yang datang kepada kita. Paham? Agama kita itu Pak berisikan kalau dalam ilmu balaghah namanya apa? Namanya insya wa tolab. Paham? Agama kita terdiri dari dua hal ini. Akidah itu babnya insya, dia hanya mengabarkan. Pembahasan akidah itu mengabarkan kepada kita yang kita dustakan atau benarkan. Paham?
Kalau rukun Islam atau permasalahan fikih ini babnya adalah tuntutan yang kita mengerjakan atau tidak mengerjakan. Paham, Pak? Agama kita kan berisi ini ya, akidah atau fikih. Nah, kalau akidah apa? Kita yakini. Tidak kita apa? Dustakan. Kalau fikih kita kerjakan. Tidak kita apa? Tidak kita tinggalkan. Nah, sementara orang yang celaka itu kadzdzaba wa tawalla. Dia mendustakan dan berpaling, tidak mau mengerjakan. Dua hal ini ada pada diri mereka. Kabar-kabar tentang surga, tentang Allah, tentang Rasul, tentang malaikat, mereka semua apa? Dustakan. Tak kala Rasul memerintahkan mereka untuk sujud kepada Allah, mereka juga berpaling, meninggalkan, nggak mau apa? Mengerjakan perintah tersebut. Dua hal inilah yang menyebabkan dia apa? Dikategorikan al-ashqa, orang yang celaka. Nah, sekarang kita praktekkan di sebagian kaum muslimin, Pak. Ada kaum muslimin yang dia tidak sholat kan? Yang dia tidak sholat. Apakah dia tidak sholat ini karena jahil? Kalau dia tidak sholat karena jahil, Pak, nggak paham tentang hukum sholat, maka berarti dia nggak ada dosa. Paham? Sudah dijelaskan kepadanya bahwa sholat itu, Pak, wajib. Paham? Saya nggak percaya. Berarti ini apa? Mendustakan. Saya nggak percaya. Kamu Wahabi kali ini. Paham? Dia bilang gitu. Ajaran apa lagi? Masa sholat wajib? Berarti apa? Mendustakan. Bapak harus sholat ya? Enggak. Berarti ini apa, Pak? Berpaling. Paham? Yang pertama dia mendustakan, yang kedua apa? Dia berpaling. Disuruh sholat, enggak, capek saya. Paham? Dia sudah tahu hukumnya sholat wajib, terus diperintahkan dia apa? Dia meninggalkan. Berarti apa? Dia berpaling. Maka dalam hal ini apa kira-kira nih, Pak? Dihukumi apa orang ini? Kalau dia mendustakan tadi tentang hukum wajib sholat, berarti dia dikategorikan kafir. Paham? Karena dia mengingkari hukum syariat, yaitu apa? Kewajiban sholat. Tapi kalau dia berpaling, tidak mau mengerjakan sholat karena malas, paham? Karena malas, maka dia tidak dihukumi apa? Kafir. Paham? Atau dia sholat tapi mengakhirkan. Seharusnya dia sholat duhur di waktu duhur, dia kerjakan di waktu asar. Sholat asar dia kerjakan di waktu maghrib. Maka orang seperti ini apa? Yang dimaksudkan di dalam surah Al-Ma'un. Alladzina hum an sholatihim sahun. Mereka yang mengakhirkan waktu sholat sehingga sholat di luar waktunya dengan sengaja. Nah, jadi kadzdzaba, mendustakan, watawalla, dan berpaling, ini ada pada orang-orang kafir, ada juga pada sebagian kaum muslimin. Paham? Maka orang-orang yang masih meninggalkan sholat, ini sangat bahaya, karena ini kunci utama baik dan buruknya amalan ibadah yang lainnya. Maka Rasulullah, Pak, ketika datang orang, ya wahai Rasulullah, saya kepengennya sholat saja, nggak mau yang lainnya. Maka kata Rasulullah, ya silahkan. Paham? Karena kalau sudah sholat ini dijaga, otomatis yang lain akan berdampak baik. Saya nggak mau ngapa-ngapain Rasulullah, saya maunya sholat aja. Apakah aku masuk surga? Iya. Rasulullah mengiyakan.
Padahal masih banyak kewajiban-kewajiban yang lain. Karena ini kunci utama. Kalau ini sudah dijaga, maka yang lain otomatis akan ikut. Allah senantiasa memerintahkan terus, Pak. Hafidhu ala sholawati. Jagalah solat-solat kalian. Rasulullah juga mengingatkan di akhir hayatnya, as-sholah, as-sholah, as-sholah. Jaga solat kalian, jaga solat kalian. Karena solat itu, Pak, satu-satunya ibadah yang terikat dengan kehidupan kita. Paham? Kalau zakat terikat dengan harta, haji terikat dengan bulan, puasa terikat dengan bulan, tapi solat ini terikat dengan kehidupan kita. Kapan kira-kira enggak lagi wajib solat, Pak? Ketika kita meninggal dunia. Baru tetangga datang mensolati kita. Paham? Baru DKM masjid mensolati kita di masjid. Wasayujannabuhal atqa, dan kami akan menjauhkan dari neraka tersebut al-atqa, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang taat, orang-orang yang menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Jadi takwa itu, Pak, diperumpamakan oleh Abu Hurairah seperti orang yang sedang berjalan di tengah hutan yang banyak duri, banyak ranjau. Sudah dikabarkan di luar bahwa siapa yang masuk di dalam hutan ini maka akan mendapati ranjau, kemudian duri, banyak cobaan di dalamnya. Apa, Pak, kira-kira yang Bapak akan lakukan ketika masuk ke dalam hutan tersebut? Apa kira-kira, Pak? Bapak akan hati-hati dalam melangkah, kan? Hati-hati. Selalu dia pikirkan. Kenapa? Karena takut dirinya menginjak duri mungkin atau masuk ke dalam ranjau. Nah, begitulah orang yang bertakwa, Pak. Dia jadikan takwa itu sebagai tameng diri dia untuk terjerumus ke dalam kebinasaan. Sehingga ucapannya, perbuatannya, dia hati-hati terus. Bahkan buang sampah saja, itu dia memikirkan, kalau saya buang sampah di sini, kira-kira ini menzolimi orang enggak? Mengganggu orang enggak? Paham? Ini kalau saya buang sampah di Solokan, kira-kira ini menyebabkan banjir enggak? Paham? Kalau saya ngomong seperti ini, ada enggak orang yang tersakiti? Dia senantiasa memikirkan ucapan, perbuatan, tingkah laku dia dia pikirkan. Karena apa? Karena dia bertakwa. Nah, orang yang seperti inilah yang akan dijauhkan dari neraka jahanam oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah sebutkan di antara perbuatan orang yang bertakwa adalah alladzi yu'ti malahu yatazakka. Yang dia memberikan hartanya yatazakka, untuk mensucikan diri. Paham? Mensucikan harta dia dari penghasilan yang mungkin penghasilan yang syubhat. Paham, Pak? Penghasilan yang syubhat, yang tidak jelas antara kehalalan dan keharamannya. Tapi kalau sekiranya, Pak, penghasilannya penghasilan yang haram, boleh nggak dia sumbangkan ke DKM? Atau dia sumbangkan ke fakir miskin? Boleh nggak kira-kira, Pak? Contoh gini, dia nyimpan uang di bank 1 M. Sebenarnya dia hanya inginnya wadiah, nitip gitu saja. Tapi qadarullah bank ini ngasih bunga. Agar apa? Agar dia menambah deposito dan nambah tabungannya dia. Paham? Dikasih bunga, taruhlah 10 juta. Lantas 10 juta ini untuk siapa? Apakah dibakar? Karena ini uang haram. Ataukah dikasih untuk pembangunan jalan, WC, atau ya apa? Paham? Sebagian ulama kita membolehkan untuk apa? Pembangunan jalan.
pembangunan WC. Paham? Sebagian lagi mengatakan gak usah diambil. Paham? Ambil saja uang Anda. Karena itu hanya pancingan saja. Itu penghasilannya dia sebenarnya. Bukan penghasilan Anda. Karena sesuatu yang haram diambil, Pak, haram pula diberikan. Paham? Kalau Bapak haram mengambil barang ini, maka jangan diberikan kepada orang lain. Dengan cara apa? Diam-diam. Biarin aja. Paham? Atau dia belikan nasi kuning. Kemudian dia bagikan ke DKM masjid. Atau Jumat Berkah. Tanpa dia kasih tahu bahwa Pak ini, maaf Pak, ini hasil uang haram ini Pak. Saya belikan nasi pecel kemudian bagi-bagi apa? Jumat Berkah. Maka orang yang tidak tahu, ya halal dia makan. Tapi kalau orang tahu, kasihan. Paham? Itu apa? Kalau harta haram. Kalau sekiranya harta yang dari penghasilan yang halal, maka dia nanti keluarkan zakatnya. Dan ini ada pembahasan tersendiri dalam kitab fikih. Kalau mencapai apa? Nisab dan berlalu 1 tahun. Paham Pak? Contoh nisabnya 85 gram emas. Dikali harga emas 24 karat di pasar. Taruhlah di pasar itu harga 1 gram 24 karat 1 juta. Berarti 85 juta. Tak kala kita punya uang 85 juta atau lebih, dan sudah berlalu 1 tahun gak berkurang-kurang, malah bertambah, maka nanti di akhir tahun itu di total kemudian dikeluarkan 2,5% dari harta yang kita miliki. Contoh bulan apa ini Pak sekarang nih? Rabiul Akhir ya. Paham? Di awal Rabiul Akhir kita punya uang 100 juta. 1000 berapa sekarang? 445 ya? Hah? Masih 44 kah? Oh, 46. 46. Nah, kapan kita keluarkannya? Nanti di Rabiul Akhir, awal Rabiul Akhir 1447. Qadarullah di tengah jalan kita belikan ini, bayar uang sekolah anak, beli tanah, berkurang dari 85 juta. Jadinya 80 aja. Maka stop. Nggak ada kewajiban apa? Zakat. Ini ketentuan dari apa Pak? Dari syariat Islam. Kalau kelompok-kelompok sesat itu Pak, mewajibkan seluruh jamaahnya bayar 10% dari penghasilan yang ada. Tanpa memikirkan Bapak punya kebutuhan, Bapak punya utang, pokoknya gaji 3 juta harus dikeluarkan 10%. 3 juta berarti berapa? 300.000. Kalau Bapak nggak keluarkan, dihitung utang. Harus store ke jamaah, harus store ke organisasi. Tapi di dalam Islam tidak seperti itu. Kenapa? Karena hukum asal mengambil harta orang lain Pak, haram. Nggak boleh. Kecuali zakat atau minti batin nafsi, kerelaan jiwa. Mau kita keluarkan sebagai bentuk sedekah. Wa ma li ahadin indahu min nikmatin tujza. Padahal tidak ada seorang pun, kata Allah, memberikan sesuatu nikmat kepadanya yang harus dibalasnya. Illa batigha wajhi rabbihil a'la. Ini mengajarkan kepada kita bahwa pemberian yang kita berikan itu haruslah ikhlas. Paham? Haruslah ikhlas karena mencari pahala wajah Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, kita ada embel-embel dunia yang kita inginkan, maka tidak ada nilai pahalanya. Contoh kita ngasih mungkin agar kita dipandang, agar orang itu hormat sama kita. Atau kita nyumbang, kemudian Pak tolong ya habis sholat nanti disebut nama saya nyumbang 100.000. Ingin riya. Paham?
Dia nyumbang buat pagar masjid. Terus dia suatu saat dia bermasalah dengan DKM, dia ungkit-ungkit, saya loh dulu yang bangun ini pagar masjid ini. Ini namanya apa? Manna. Mengungkit-ungkit sedekahnya dia. Kalau bukan saya ngasih kamu uang waktu itu, kamu sudah mati. Sudah nggak ada sekarang ini. Maka ini mengungkit-ungkit kebaikan. Wala saufa yarda. Kelak dia mendapatkan kepuasan, yaitu balasan dari Allah, karena dia memberikan sesuatu, semuanya dia karena Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mengharap pujian, tidak mengharap balasan, tidak mengharap sesuatu. Dia murni hanya memberikan karena Allah Subhanahu wa taala. Tinggal berapa menit lagi nih, Pak? Nah, ini akhir dari surah Al-Lail. Nanti insya Allah pertemuan berikutnya kita masuk ke surah Ad-Duha. Barangkali ada yang mau ditanyakan, Pak, silakan. Cik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Man amila amalan amruna fahuradun. Jika tidak ada contoh dari Rasulullah SAW, amalan tersebut tertolak, itu Ustaz. Nah, bagaimana dengan amalan-amalan kita yang mungkin tanpa disadari bahwa amalan tersebut tidak dicontoh oleh Rasulullah SAW, kemudian kita lakukan? Apakah serta-merta kemudian amalan yang sah dengan yang masih subhat itu ada pisahnya? Misalnya katakanlah kita ini bukan amalan yang datang dari Rasulullah, dari para sahabat dan sebagainya, kita lakukan akan mendapatkan dosa, kemudian yang ada amalan yang sesuai dengan contoh kita dapat pahala. Apakah atau total semua ketika kita melakukan perbuatan amaliyah, baik yang wajib maupun sunnah, tapi masih ada subhatnya, apakah serta-merta kemudian tertolak semuanya, atau sebagian ada yang diterima, ada juga yang tertolak? Demikian Ustaz. Nah, jadi hadis Rasulullah itu, man amila amalan laisa lahu amruna fahuwa raddun. Siapa yang melakukan amalan yang tidak ada contoh dari kami, maka dia tertolak. Paham? Sekarang ada orang melakukan sebuah amalan yang itu tidak ada contohnya. Paham? Tapi dia lakukan hal ini didasari dengan ketidaktahuan dia. Mungkin karena ikut-ikutan, mungkin karena kiainya, ustadznya melakukan hal itu, akhirnya dia ikut-ikutan. Maka amalannya itu pertama tertolak, tidak diterima. Timbul pertanyaan sekarang, apakah dia berdosa? Maka jawabannya tidak. Kenapa? Karena dia melakukannya tanpa dasar ilmu. Ad-dinu la yalzamu qoblal ilmi. Agama itu tidak melazimkan seseorang sebuah hukum sampai dia memiliki ilmu. Paham? Sekarang dia ada amalan-amalan yang mencocoki sunnah yang dia kerjakan, tapi dia nggak tahu hadisnya. Dia dia melakukan karena tidak tahu dalilnya, dia hanya mengikuti saja. Maka orang ini diberikan ganjaran pahala. Kenapa? Karena dia berprasangka bahwa mungkin ini ada dasarnya, ternyata memang ada dasarnya. Jadi amalan yang tidak ada tuntunannya, contohnya gitu, pasti tertolak. Tapi apakah dia mendapatkan dosa atau enggak, dilihat lagi kepada apakah dia mendasari ilmu atau tidak perbuatan tersebut. Kalau dia sudah tahu bahwa ini enggak ada contohnya, tetap dia melakukannya, maka dia amalannya tertolak plus dia dapat dosa. Paham? Karena di sini sudah masuk hawa, mengikuti hawa nafsu. Paham? Ayat lain? Itu ada mikli. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah riba, contohnya tadi kan kayak kita nabung, terus contohnya lagi
asuransi. Kita ini dalam bekerja rata-rata sudah itu hukum yang berlaku di pekerjaan kalau kita sebagai pekerja dan karyawan itu mesti diasuransikan, Ustaz. Iya. Pasti tidak. Itu asuransi itu kan salah satu bentuk riba juga, Ustaz. Ada karena ada pertambahan nilai juga kan gitu. Nanti berakhir pekerjaan kita sudah purna karya kita kan asuransi itu dibayarkan kita. Nah itu asuransi itu sebagian dari uang kita, potong dari gaji kita dan dari perusahaan yang memberi kepercayaan kepada kita. Nah itu setelah akhir purna itu asuransi itu apa namanya kita ambil ya uangnya lah, kita ambil. Nah itu untuk memisahkan itu kita pernah ke asuransi seperti itu tuh mereka nggak bisa merincikan itu karena kita sudah berpuluh tahun bahkan mereka nggak mau merincikan. Kalau mau merincikan berapa ratus lembar, nah Iya. itu sulit. Itu gimana cara? Jadi asuransi itu Pak, mau di pekerjaan atau di mana gitu ya, kita pasti akan dipotong asuransi kesehatan dan yang lainnya gitu ya, dipotong. Nah, kalau sekiranya kita tahu bahwa yang dipotong itu dari gaji kita, taruhlah dipotong 10.000, paham? Selama kita kerja dipotong terus 10.000 untuk dimasukkan ke asuransi. Taruhlah kita kerja 10 tahun. 10 tahun itu berapa bulan kira-kira Pak? 120 bulan. 120 kali 10.000 sama dengan berapa Pak? 10 juta ya, 12 juta ya. Oh berarti kita tahu uang kita 12 juta di asuransi tersebut. Pasti nggak murni kita dikasih 12 juta Pak. Nggak mungkin ada kelebihan kalau kita mau narik. Pasti ada dikurangin, dipotong sama dia. Nah ternyata kita hitung uang kita 12 juta nih dimasukkan oleh perusahaan ke asuransi. Kita hanya dikasih 10 juta. Maka kita menerima uang murni, uang milik kita. Paham? Tapi yang jadi masalah ini kalau kita sakit atau apa gitu, akhirnya pihak asuransi itu menanggung biaya kita. Kalau ternyata dia menanggung lebih, paham? Berarti uang orang lain yang dia pakai itu kan Pak. Paham? Itu yang jadi masalah. Maka kalau sekiranya yang kita terima lebih daripada yang ditarik dari gaji kita, kita tahu Pak, maka sudah. Uang itu kita serahkan kemana gitu. Atau kalau nggak bisa diambil, maka itu yang dilakukan. Ini masalahnya Ustaz. Masalahnya dengan beriringnya kita semakin lama bekerja, semakin ini juga potongannya naik. Dan itu jadi masalah lagi kalau nggak tahu kan ya potongannya. Iya. Setiap tahunnya naik terus. Ya Bapak mungkin mengambil kehati-hatian bilangan yang terendah dari yang sudah Bapak hitung. Bapak hitungnya kemungkinan 12 juta, ya sudah saya ambil 10 juta aja untuk kehati-hatian. Paham? Daripada mengambil harta orang lain. Karena jika lebih daripada kadar Pak, itu pasti akan mengambil harta hak orang lain. Paham? Karena pihak asuransi itu dia nampung aja uang orang kan. Seperti itu. Nah demikian karena sudah masuk waktu. Subhanakallahumma wa bihamdika. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم